Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita channel Sarjana Indonesia, channelnya Rakyat Cerdas Indonesia. Oke, kali ini sudah video ke 4 kali atau 5 kalinya ya, di lahan yang sama dengan tanaman yang sama, cuman memang beda fase. Kalau yang awal fase bibit, setelah itu fase awal mulai merambat, setelah itu masuk fase ke buah, sudah berbuah. Sekarang fase sayur atau fase panen. Nah, kalau untuk kalau untuk fase sayur atau dijual untuk konsumsi polongnya, fase ini lagi pas-pasnya sekarang. Tapi ada juga yang agak tua ya, terlalu tua. Jadi yang paling pas itu fase panen sayur seperti ini. Bisa dilihat ya, kayak gini. Jadi ada benjolan-benjolannya, tapi benjolannya itu belum belum besar atau belum seperti ini. Kita carikan contoh. Belum. Nanti kalau ketemu saya akan ceritakan. Jadi yang panen pasnya itu seperti itu. Ini biasanya di pasar masih sangat diterima, dan di petani seperti kita sudah pas juga untuk fase panen, agar secara bobot kita juga dapat seperti itu ya. Kalau terlalu muda kan secara bobot otomatis kita kalah juga. Namun jangan sampai terlambat panen jika tidak ingin dagangan kita tidak laku. Bahkan kalau seperti ini pun, ini bisa dilihat warnanya sudah mulai menua seperti ini. Ini sudah tidak disukai oleh pasar ya. Ini sulit juga sih, tidak ada perbandingannya ya. Saya mau ambil eman-eman kayak gini. Ini sudah terlalu tua, jadi jangan sampai kita panen sampai fase seperti ini. Ini sudah terlalu tua, biasanya kurang diminati oleh pasar tuh. Karena kalau untuk sayur ini sudah terlalu keras kayak gitu ya. Apa laku? Biasanya laku saja sih, tapi biasanya pilih-pilih. Harganya biasanya harusnya 10.000 malah jadi 9.000 atau 8.000 karena hal seperti ini gitu. Jadi hindari, jangan panen sampai terlambat seperti ini. Usahakan panen itu fasenya ini ya, bisa dibedakan supaya mudah. Tidak signifikan ya, cuman bisa dilihat kalau dari dekat, bisa dilihat itu secara ukuran, secara warna, secara benjolan-benjolan bijinya. Ini fase pas maksimal untuk kita panen, optimal sudah ya. Kayak gini secara bobot, cara kemasakan sudah bagus. Jadi di pasar sudah bisa diterima. Tapi kalau sudah kayak gini, biasanya di pasar sudah kurang diterima. Harganya otomatis akan lebih menurun. Tuh. Jadi kalau kita tanam buncis, perhatikan fase panen dan jeda panennya. Jadi selang-selangnya itu berapa hari, perhatikan. Biasanya 3 hari sekali kita lakukan pemanenannya untuk buncis. Tuh, jangan sampai 1 minggu. Ini kalau buncis seperti ini 1 minggu sekali kita lakukan pemanenan, bahkan akan banyak buah atau polong yang terlambat panen. Tuh, jadi otomatis akan terlalu banyak yang tua. Jadi biasanya jedahkanlah 3 hari sekali jika untuk sayur. Itu pas. Jadi misal hari ini kita panen yang seperti ini, 3 hari lagi yang seperti seperti ini bisa kita lakukan, atau ini hari ini 3 hari lagi seperti ini bisa seperti ini ya, seperti ini bisa lakukan pemanenan. Misal ya, hari ini seperti ini kita panen. Ini seperti ini kita panen, 3 hari lagi yang seperti ini kita panen tuh. Selanjutnya seperti ini kita panen, seperti itu ya. Dan masih banyak itu di atasnya buah-buahnya. Nah itu, jadi bukan hanya tentang perawatan juga, tapi tepat waktu panen itu sangat mempengaruhi penghasilan kita sebagai petani. Lah kalau pedagangnya tidak mau beli karena terlalu tua, ya kita rugi. Mau gimana lagi? Atau harganya dipotong, harusnya harganya itu 10.000 jadi 9.000, kita sendiri kan yang rugi. Atau terlalu muda, belum fase panen sudah kita panen, misal masih muda seperti ini. Kalau seperti ini pedagangnya pasti saya jamin suka, pedagangnya pasti suka. Lah kitanya sebagai petani yang akan rugi. Kenapa? Secara bobot dia kurang, kalah. Lain lagi kalau ada hitungan harga beda, misal harga sayur yang seperti ini misal 10.000, yang kecil fase seperti 12.000, bolehlah kita melakukan pemanen karena ada perbandingan harganya. Kalau yang kayak gini 10.000, yang kayak gini 10.000, ya mending kita panen yang ukuran seperti ini. Kalau semakin besar ukuran otomatis tonasenya semakin tinggi. Semakin tinggi bobot ya semakin untung kita sebagai petani. Oke, pastinya seperti itu kan. Nah nih, tapi kalau ini punya kita, ini otomatis untuk benih ya, kita tuakan sampai betul-betul
bijinya itu terbentuk keras. Jadi nanti ini kita akan biarkan sampai dia menguning kecoklatan. Kita biarkan betul. Setelah menguning kecoklatan, bijinya dirasa sudah hitam. Setelah itu baru kita lakukan pemanenan dan melakukan pengeringan selanjutnya. Dikupas dulu, setelah itu kita keringkan menggunakan sinar matahari. Apabila sinar matahari kalau tidak ada, kita bantu dengan menggunakan kipas angin supaya tidak jamur, supaya tidak busuk, atau supaya tidak berkecambah. Karena biasanya kalau buncis itu mudah sekali kan, buncis itu kena air dia langsung mudah sekali untuk berkecambah. Makanya biasanya kalau kita beli buncis, asal buncis, benih buncis ya, asal itu tidak kadaluarsa dari tanggal penyimpanan, jarang sekali buncis itu yang DB-nya atau daya berkecambahnya kecil. Rata-rata DB-nya sangat tinggi untuk buncis itu sendiri, karena ya memang gitu, panennya itu rata-rata kita memasuki fase betul-betul biji itu memasuki fase generatif, dan kadar airnya betul-betul kita turunkan supaya bisa awet ketika disimpan, sehingga DB-nya tidak drop seperti itu. Buncis sendiri kalau untuk sayur ya seperti ini, itu usia 60 hari itu sudah mulai bisa panen ya kalau untuk sayur. Tapi kalau untuk benih biasanya sampai 90 hari, bahkan sampai 100 atau 110 hari, tergantung varietas yang kita tanam dan tempat kita menanam di ketinggian berapa, itu mempengaruhi itu. Jadi ini kok lebat sekali buncisnya. Mungkin kalau yang mengikuti video saya dari awal akan paham kenapa buncis ini bisa lebat dan bunganya tidak rontok. Rata-rata semuanya menjadi polong ya, tidak ada yang rontok. Sedikit lah, bukan tidak ada, sedikit sekali yang rontok tuh. Nah, jadi kalau penasaran silahkan cek video-video saya sebelumnya. Di situ saya menjelaskan dari awal tanam. Jadi ada video yang baru tanam, insya Allah bibit itu sekitar masih umur 10 hari, tanaman masih sekitar 10 hari. Setelah itu mulai merambat, setelah itu melakukan perambatan, setelah itu mulai keluar bunga. Apa yang perlu dilakukan ketika keluar bunga, setelah itu pemupukannya, setelah itu fase panennya, sampai hari ini fase panen yang pas apabila kita menanam buncis. Dan buncis itu kalau untuk kita belajar bertani itu sangat cocok sekali, karena buncis secara unsur hara kebutuhannya menyamai tanaman-tanaman yang lain, tapi secara perawatan, intensitas serangan hama, intensitas serangan penyakit itu sangat kecil dibanding dibanding dengan tomat ataupun cabai. Dan rekom nih buat orang-orang pemula, maksudnya yang pengen belajar bertani dulu, tanam buncis dulu lah. Kan biasanya ada nih orang-orang yang sudah pensiun dari PNS, dari perusahaannya, setelah itu mau pindah di desa atau di kota tapi mempunyai sawah, daripada sawahnya nganggur, lebih baik ya ditanami sendiri, dikelola seperti itu kan. Nah, rekomendasinya sih tanam dulu tanaman-tanaman yang mudah, jangan langsung pilih tanaman-tanaman yang sulit. Karena kenapa saya bilang sulit, kalau kayak cabai, tomat itu kompleks sekali hama dan penyakitnya, mulai dari lalat buah, petek, layu fusarium, layu bakteri, seperti itu ya, macam-macam sudah. Kalau buncis enggak, biasanya cuman ini kayak ini karat-karat daun saja. Ini sangat mudah sekali dihadapi. Kalau kayak fase bibit itu mentok paling juga ulat tulis, karena itu mudah juga pengendaliannya. Dan juga kalau sudah fase buah kayak gini biasanya hanya ulat. Ulat pun insya Allah akan lebih mudah dikendalikan ya, karena ulat itu adalah makhluk yang terlihat, tidak seperti mikroorganisme di layu bakteri, layu fusarium itu sangat sulit dikendalikan, karena memang secara kasat mata tidak terlihat tapi dia ada kayak gitu. Oke, tetap ikuti channel kita, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar Anda terus mendapatkan informasi-informasi menarik dari channel kita, channel Sarjana Indonesia. Oke, kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.